Di pagi yang indah, aku tengah bersantai sambil menikmati hari dengan dua kucingku. Namun, tiba-tiba chat seseorang masuk, memberikan notifikasi kepada HP-ku. Aku memang sedang menunggu kabar dari suamiku yang seharusnya sudah mendarat di Semarang sejak 2 jam lalu. Namun ternyata dia bukan di Semarang, tapi di Bandung. Tak pikir lama, aku pun langsung pergi menyusul suamiku ke rumah sakit. Pikiranku kacau, aku pun melaju kencang dan tiba di rumah sakit dengan aman. Ketika tiba di rumah sakit, ku buka pesan WhatsApp dari Inara yang ternyata itu foto kecelakaan mobil suamiku. Langsung aku lari menuju kamar IC. Inara yang masih berpakaian khas perawat menghampiriku lalu memelukku. Aku bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Inara terdiam sambil melihat ke dalam ruangan ICU yang dimana suamiku sudah terpasang banyak alat. Karena tidak bisa menemani suamiku, Inara menarik tanganku karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Inara menahan air matanya sambil mencoba membicarakan semua ini. Aku pun bertanya kepadanya, ada apa Inara? Dia pun menjawab bahwa suamiku kecelakaan bersama istrinya. Sontak aku pun berbicara bahwa aku sehat, aku loh istrinya. Maksudmu apa Inara? Inara pun mencoba menjelaskan kepadaku. Inara bilang bahwa yang dimaksud istrinya adalah perempuan lain dan suaminya kecelakaan bukan hanya dengan perempuan itu, tapi juga dengan bayinya. Namun pilu, perempuan itu meninggal di tempat, sedangkan bayinya masih hidup. Diketahui bahwa ia meninggal karena menyelamatkan bayinya. Seperti disambat petir, aku pun terbujur kaku dan lemas, seperti tidak bernafas. Namun kenyataan, pahit ini yang harus aku terima. Inara pun memegang tanganku dan membawaku ke ruangan bayi. Ia menunjuk ke arah pojok dan mengatakan bahwa itu bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Tambahnya, ia mengatakan bahwa suamiku kecelakaan karena menjemput istri dan bayinya yang baru lahir. Aku tertunduk lemas, tangis yang lebih pantas disebut raungan mengisi selaras rumah sakit. Entah bagaimana aku menjelaskan sakit dan sesak yang memenuhi dada, padahal pagi ini keadaan baik-baik saja. Dalam waktu singkat semuanya berubah. Kumala Dewi, Inara bilang itu adalah nama perempuan itu. Entah dari mana suamiku bisa mengenalnya. Ternyata perubahan sikapnya selama ini karena ia memiliki perempuan lainnya. Suara melirih pun memanggil namaku, Kalina. Aku tersentak, menyadari suara itu berasal dari suamiku. Maafkan aku, katanya, dan suamiku pun terlihat sesak dan aku segera memanggil emergency. Ternyata suamiku sudah tidak tertolong lagi. Suamiku terbangun hanya untuk meminta maaf padaku dan ia menyusul perempuan itu. Apa ia sangat menyayangi Kumala Dewi sampai ia pergi menyusulnya? Aku masih terduduk lemah di depan ruang ICU sementara dokter dan perawat sibuk melepas alat di tubuh suamiku. Saat itu laki-laki paruh baya datang dengan tatapan tajam, wajahnya menggambarkan amarah. Dengan rahang gemetar dia berbicara padaku. Kamu keluarga laki-laki yang sudah merusak anakku kan? Lihat apa yang sudah dia lakukan. Bukan cuma merusak, tapi sekarang dia juga membunuhnya. Kubalas tatapan tajam itu. Setelah memindai penampilannya dari atas ke bawah, aku pun membalas ucapannya. Maaf, tapi aku pun tidak sudi merawat bayi itu. Silahkan Anda urus atau taruh di panti asuhan. Ambil saja sana. Aku tidak mau mengurus anak haram itu. Tak cukupkah Tuhan menyiksaku dengan kepergian suamiku? Kenapa harus ada pengkhianatan yang terjadi? Dan kini aku juga harus menerima buah dari pengkhianatan itu. Bersambung.